Di sebuah sudut dapur yang sepi, hiduplah seekor tikus kecil bernama Tikus Tik. Tikus Tik adalah tikus yang selalu ceria, tapi perutnya juga selalu bernyanyi kelaparan. Suatu sore, saat aroma keju menguar dari celah lemari, mata Tikus Tik berbinar. Ia menyelinap masuk, siap untuk berpesta. Di rak paling bawah, tergeletak sepotong keju kuning yang tampak sempurna. Aromanya begitu menggoda. Tikus Tik melompat, gigi-giginya sudah siap mencicipi. Namun, saat moncongnya mendekat, sebuah suara melengking menghentikannya. "Stop! Awas! Gigi besimu itu bisa merusak aura magisku." Tikus Tik terperanjat, hampir jatuh dari rak. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Siapa yang bicara? Tidak ada siapa-siapa, hanya keju itu. "Aku di sini, dasar tikus jorok." Suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih kesal. Tikus Tik menunduk, mengamati keju itu. Kau bicara?" Cicitnya tak percaya. "Tentu saja aku bicara. Aku adalah Keju Mila, peri keju yang sedang dikutuk," seru keju itu. "Aku dulunya peri yang cantik, tapi penyihir cemberut itu mengubahku menjadi sepotong keju agar tidak ada yang bisa mendengar tawaku." Tikus Tik mengerjap. Sepotong keju yang bicara, dan itu adalah peri? Ini adalah hal paling aneh yang pernah ia temui. "Bagaimana aku bisa percaya? Kalau begitu, perhatikan ini," kata Keju Mila. Dan tiba-tiba, sepotong keju itu sedikit melayang di atas piring, lalu berputar kecil, sebelum kembali ke posisi semula. "Sudah percaya sekarang?" Tikus Tik mengangguk cepat. "Wah, tapi kalau kau peri, kenapa kau jadi keju?" Keju Mila menghela napas, membuat aroma keju sedikit lebih kuat. "Aku dikutuk. Aku hanya bisa kembali menjadi peri seutuhnya jika aku berhasil menginspirasi 100 perbuatan baik. Tapi bagaimana caranya kalau aku hanya sepotong keju?" Mata Tikus Tik tiba-tiba berbinar. "Aku tahu. Kita bisa melakukannya bersama. Aku bisa membantumu." Dan begitulah petualangan Tikus Tik dan Keju Mila dimulai. Keju Mila bertengger nyaman di punggung Tikus Tik, memberikan arahan dan ide, sementara Tikus Tik si pemberani menjelajah. Hari itu, mereka bertemu seekor semut kecil yang kebingungan. Aku kehilangan barisanku," isak semut itu. "Aku tidak tahu jalan pulang ke sarang." Keju Mila berbisik pada Tikus Tik. "Lihat, ada daun maple kering di sana. Buat jembatan dengannya agar dia bisa melewati genangan air itu." Tikus Tik segera mendorong daun maple kering, membentuk jembatan kecil. Semut itu bersorak gembira, berterima kasih berkali-kali. "Satu kebaikan," seru Keju Mila riang. Tak lama, mereka melihat seekor ulat bulu yang duduk murung di atas daun. "Aku takut," bisik ulat itu. "Teman-temanku bilang aku akan berubah menjadi kupu-kupu. Tapi aku takut terbang setinggi itu." Keju Mila tersenyum. Aura keju di sekitarnya sedikit berpendar. "Perubahan memang menakutkan, ulat kecil. Tapi kau akan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Kau akan melihat dunia dari tempat yang lebih tinggi, merasakan angin, dan menari di antara bunga-bunga. Itu akan indah sekali." Ulat itu mendongak. Matanya yang kecil kini bersinar harapan. "Benarkah?" Tikus Tik mengangguk setuju. Ulat itu tersenyum. Kini tidak lagi takut. "Dua kebaikan." Keju Mila berseru, makin gembira. Suatu malam, badai hebat melanda. Mereka bersembunyi di bawah pot bunga. Dan di sana mereka melihat seekor laba-laba tua yang meratapi jaringnya yang hancur diterpa angin. "Aku tidak bisa menangkap makanan sekarang," keluh laba-laba itu sedih. "Tikus Tik," bisik Keju Mila, "cari benang sari bunga yang paling kuat. Kita bisa membantunya menenun kembali." Tikus Tik dengan gesit mencari benang sari, dan dengan arahan Keju Mila, ia membantu laba-laba tua itu menyatukan kembali benang-benang jaringnya. Tak lama, jaring itu kembali kuat dan kokoh. Laba-laba itu berterima kasih dengan haru. Hari-hari berlalu,
dan perbuatan baik terus bertambah. Setiap kali mereka melakukan kebaikan, Kejumila akan bersinar lebih terang. Dan sesekali, siluet peri cantiknya akan tampak samar-samar di balik wujud keju. Hingga akhirnya, tiba giliran kebaikan ke-100. Kejumila gemetar. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan. Ini yang terakhir, Tikus Tik. Tapi ini yang paling sulit, katanya. Kita harus menolong kucing Oreo. Kucing Oreo adalah kucing paling menakutkan di dapur itu. Ia besar, berbulu hitam putih, dan sering mengaum. Tikus Tik gemetar. Kucing Oreo? Tapi dia sangat menyeramkan. Aku tahu, Tikus Tik, kata Kejumila dengan lembut. Tapi aku bisa merasakan, dia sangat kesepian. Aku ingin kita memberinya sesuatu yang spesial. Dengan jantung berdebar kencang, Tikus Tik mengikuti Kejumila yang masih bertengger di punggungnya. Mereka menemukan kucing Oreo terbaring sendirian di sudut gelap. Matanya yang besar tampak kosong. Tikus Tik dengan hati-hati meletakkan sepotong buah beri merah yang ranum di depan kucing Oreo. Ini untukmu, kucing Oreo, bisiknya, suaranya sedikit bergetar. Kucing Oreo membuka matanya. Ia melihat Tikus Tik dan keju di punggungnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengaum. Ia hanya melihat buah beri itu, lalu menjilatnya perlahan. Ia mengangkat kepalanya, menatap Tikus Tik dengan mata yang kini tidak lagi sedih, melainkan sedikit hangat. Kucing Oreo mendengkur pelan. Saat itulah cahaya terang menyelimuti Kejumila. Wujud keju itu meleleh seperti embun pagi, dan di tempatnya berdiri seorang peri cantik dengan sayap berkilauan, mengenakan gaun berwarna keju keemasan. Aku bebas, seru Kejumila. Air mata bahagia menetes dari matanya. Ia memeluk Tikus Tik erat-erat. Terima kasih, Tikus Tik, kau yang terbaik. Tikus Tik tak bisa berkata-kata. Ia melihat Kejumila, lalu kucing Oreo yang kini memakan buah beri dengan tenang. Kebaikan kecilmu, Tikus Tik, kata Kejumila, telah membuka keajaiban besar. Kau tidak hanya membebaskanku, tapi kau juga membawa kehangatan bagi kucing Oreo yang kesepian. Sejak hari itu, Tikus Tik dan peri Kejumila menjadi sahabat terbaik. Kejumila sering berkunjung ke dapur, berbagi cerita, dan bersama Tikus Tik, mereka terus menyebarkan kebaikan kecil dimanapun mereka pergi. Dan kucing Oreo, ia menjadi kucing yang lebih lembut, kadang bahkan membiarkan Tikus Tik bermain di dekatnya.